Alhamdulillah, alhamdulillah المكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان المنزه عن الشكل والأعضاء والأركان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه من تبعهم بصدق وإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن العين والزمان وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله الذي كان خلقه القرآن. Amma ba'du, yang terhormat para kiai, para habaib, para penyanyi, para gawagis, para nawaning, berkhusus panjenenganipun Agus Haji Abdurrahman Kafabihi, panjenenganipun Agus Intihaul Fudola Toha, panjenenganipun Doro Mirda Ningrum selaku Roisah selaku ketua RPA, yang saya hormati semua pengurus Jam'iyah Remaja Pecinta Al-Quran Aswaja, yang saya hormati Ustadz Haikal Khalilullah, saya hormati Ustadz Krishna, dan semua anggota RPA Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Pertama, mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan nikmatnya kita bisa berkumpul walaupun via digital atau via online, bisa bersilaturahim, bersilaturruh, dan bersilatul ilm. Tak lupa sholawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan saya untuk mengawalnya jalannya acara dalam acara webinar Harlah NU 1 Abad Merawat Jagat Membangun Peradaban. Sebelumnya kami kenalkan, mohon izin Gus, bahwa untuk mohon izin kami mengenalkan bahwa RPA sendiri itu sudah lahir pada tahun 2016 dan mempunyai beberapa program, yaitu program mengaji Al-Quran dan melatih diri untuk istiqomah menjalankan sholat sunnah, dan program tambahan taklim atau pengajian kitab dan juga webinar dan lain-lain. Ada juga program mengaji one day, one juz, dan juga wirdul latif pagi dan sore. Dan kita tergabung dalam beberapa grup di grup WhatsApp grup, dan mohon doanya semoga semakin istiqomah
dan bisa menyebarkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Kemudian izinkan saya membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada malam ini dan siang waktu Kairo. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dan acara yang ketiga adalah sholawat. Kemudian acara yang inti adalah taklim atau taklim pematerian. Pemateri yang pertama akan diisi oleh Panjenenganipun Gus Intihaul Fudul Toha, dan taklim yang kedua akan diisi oleh Gus Haji Abdurrahman Kafabihi. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan, kesimpulan, dan doa penutup. Monggo untuk memasuki acara yang pertama, pembukaan. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan suratul Fatihah, dengan harapan semoga acara pada malam hari ini akan berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Ala hadiniah wa an kulli niyatin sholihah wa ala man salafun sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Haikal Khalilullah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bacaan. Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Haikal Khalilullah. Semoga kita mendapatkan syafaat Al-Quran kelak di Yaumul Qiyamah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Melanjutkan acara, kita akan langsung ke acara inti, acara yang ditunggu-tunggu, yaitu taklim pematerian yang akan dibawakan oleh materi pertama yang akan dibawakan oleh panjenenganipun Agus Intihaul Fadla Toha. Dumateng Agus Intihaul Fadla Toha dipun sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Nabi Mustafa wa ala alihi washabihi ahli siti wal wafa. Yang kami hormati segenap panitia RPA, khususnya sebagai CEO organisasi RPA Mbak Mirda, dan yang terhormat moderator Gus Fakih yang dari Mesir panjenengan, Masya Allah, terima kasih. Saya di sini singkat mawon karena acara inti ada di beliau Gus Iman. Saya terima kasih sekali kami sampaikan kepada beliau karena telah menyempatkan waktunya yang super sibuk Gus Iman itu luar biasa. Barusan tadi ada acara kunjungan Syekh, beliau masih menyempatkan untuk membersamai kita belajar. Jazakumullah hasanal jazak dumateng Gus Iman Gafa. Di acara Harlah NU ini menyongsong 1 abad NU, singkat saja yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman RPA, para pejuang taklim, bahwa di memasuki abad kedua ini kita dihadapkan banyak sekali tantangan. Tentu kita adalah delegasi, kita para pejuang taklim, delegasi dakwah sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita ini dibangkitkan atau dijadikan oleh
Allah sebagai sebaik-baiknya umat Nabi yang tugasnya apa? Tugasnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang kita tugasnya adalah untuk mengajak kebaikan dan mencegah keburukan pada sesama. Jadi maka untuk ke depan tantangan kita sangat berat, maka yang ingin kami sampaikan, kami pesankan kepada teman-teman RPA bahwa tentu dalam kita berjuang harus meluruskan niat kita. Kita niat betul-betul untuk berjuang, bukan orientasi material atau yang lain, urusan-urusan dunia. Tentu kita harus meluruskan niat. Maka terima kasih kepada pengurus RPA yang saya lihat mulai dari dulu saya pernah misi ngaji, itu betul-betul perjuangannya luar biasa. Bagaimana teman-teman RPA ini sangat perhatian kepada keilmuan para anggotanya. Jadi sampai mencari mu'alim, mencari pengajar-pengajar ini luar biasa, khususnya kepada panitia-panitia ini, kepada Mbak Mirda dan kawan-kawannya. Saya sangat terima kasih, jazakumullah, telah peduli kepada teman-teman RPA yang lain. Dan maka yang mungkin yang kami ingatkan, meskipun ini sudah maklum ya, teruskan lagi niatnya. Mungkin di tengah perjalanannya ada perasaan capek, ada perasaan putus asa, dan itu harap di refresh ulang bahwa tujuan kalian, tujuan RPA ini sangat mulia, karena sebagai mediasi, sebagai implementasi ayat khairu ummatin ukhrijat linnas yang digunakan untuk dakwah. Tentu dalam berdakwah, dalam berjuang itu kita tidak bisa lepas dari ilmu, bekal ilmu. Maka tepat sekali RPA ini memang intens sekali memberi kajian keilmuan, karena bahaya kita berjuang, kita semangat, giroh berjuang kita luar biasa, tapi tidak diimbangi dengan ilmu yang dimiliki. Tentu ini sangat berbahaya. Said Abdullah Al-Haddad pernah mengatakan, man abadallah bighairi ilmin kanat darar al-a'id alai bisababi badi aktar min nafi al-hasilahu. Said Al-Haddad mengatakan, kalau kita beribadah kepada Allah, kita berjuang di jalan Allah, tapi tanpa ilmu, maka bahaya yang kembali kepadanya itu lebih besar, lebih banyak daripada kemanfaatan yang dihasilkan. Maka jangan bosan-bosannya pengurus RPA ini semangat berdakwah, mengajak kebaikan, tentu harus semangat ngaji juga. Jangan bosan. Maka kalau bosan ya ingat bahwa kalau kita berjuang tanpa ilmu bahayanya sangat besar, melebihi manfaat yang diperoleh. Kemudian di media di 2 abad ini, ya, selamat datang di 2 abad. 2 abad ini tentu kita banyak disuguhkan berita-berita yang tentu kevalitannya belum bisa diverifikasi, atau bisa lainnya berita hoax. Mereka jangan terlalu terburu-buru ketika mendapatkan informasi yang secara tidak langsung menjadikan kita saling membenci antar satu sama lain kelompok. Maka ini harus diverifikasi dulu, harus kita jeli. Jangan hanya sekedar ada sharean dari grup medsos dan seterusnya, kita mempercayainya sehingga membuat alat untuk memusuhi yang lain. Jadi di masa-masa ini, di dalam tahun ini sangat marak sekali, kata Al-Quran disuruh tabayun, sebagaimana di ayat Al-Quran yang surah Al-Hujurat itu ini. Ya alladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Maka kita diperintah yang mendapat kabar dari orang yang belum jelas, kita tabayun. Ya, kita jangan saling mudah untuk diadu domba. Intinya begitu. Yang tantangan ke depan kita itu sangat yang harus kita hadapi adalah berita-berita hoax. Dan yang terakhir, tentu dalam berdakwah kita jangan, atau kita harus dihindari dari rasa kebencian. Artinya apa? Ketika ada kelompok lain, organisasi yang juga jalurnya berdakwah seperti RPA, berjuang dalam dakwah, dalam taklim, kita harus bangga, kita harus senang, karena itu artinya tugas kita ada yang membantu. Tugas RPA ketika ada kelompok lain yang ikut berdakwah, ikut mengaji, itu harus kita senang, jangan merasa tersaingi, karena sama-sama di jalur Allah.
berdakwah, belajar. Maka jangan sampai ada sedikit pun perasaan kebencian di hati para kita semua dalam menjalankan tugas dakwah ini. Maka ketika orang sudah ada rasa kebencian, dia akan tertutup dari kebenaran dari siapapun yang menyampaikan ketika sudah dirasuki oleh kebencian. Oke. Maka mungkin itu saja, nggih. Saya nggak bisa menyampaikan banyak karena intinya ada di Gus Iman. Kita dengarkan bareng-bareng, belajar apa yang disampaikan Gus Iman. Mungkin hanya itu. Jazakumullah hasanal jaza. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus Fudela atas materi singkat, padat, dan insya Allah akan mengenang nasihat-nasihatnya. Dan kita akan berlanjut ke inti, kata Gus Fudela, yaitu pemateri yang kedua yang akan dibawa oleh panjenenganipun Agus Haji Abdurrahman Kafafi. Dumateng panjenenganipun Agus Haji Abdurrahman Kafafi dipun semangkaken. Tes, suara sudah masuk ya sebelumnya. Halo? Masuk, Alhamdulillah. Masuk aman. Ampun, Gus. Oh, iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para hadirin yang tiba pada malam hari ini via Zoom dalam acara RPI. Sebelumnya acara apa? RPA. Mohon maaf. RPA. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin ilahil ma'bud wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa nuri kulli mawjud sayyidina wa maulana Muhammadinil mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqin wa mas'ud. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati kepada seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini, kepada Mas Moderator Gus Fakih yang dari Mesir saat ini, nggih, Gus Fakih. Lalu kepada moderator yang satunya lagi dan semua, wabil khusus kepada Gus Intihaul Fudola, salah satu santri Lirboyo yang sekarang menjabat banyak, ada jadi ketua Bahsul Masail, beliau juga menjadi pengurus, juga menjadi khodim mustahik, yang mana itu merupakan sebuah kasta tertinggi di Madrasah Hidayatul Mubtadi'in. Kita doakan semoga beliau khidmahnya lama di Lirboyo. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada semua peserta yang ada pada malam hari ini, sungguh merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya diikut sertakan pada sebuah majelis mulia, yang mana ini merupakan suatu usaha panjenengan-panjenengan yang tidak berada dalam satu tempat yang sama, yang jelas tentu menginginkan sebuah berkah dari para masyaikh-masyaikh kita, wabil khusus para masyaikh NU. Saya sebelumnya tidak tahu jujur pada acara ini, acara RPA. Beberapa waktu yang lalu saya dikontak oleh Gus Fudela, beliau bilang ingin ikut serta acara ini, agar saya ikut serta pada acara ini, nanti acaranya begini, A, B, C, D, dan semacamnya. Dan katanya Pak Fudela, beliaunya bilang, cukup 10 menit, Cak, cukup 10 menit. Oke, siap, saya bilang begitu. Nah, akhirnya ya pada malam hari ini, tadi saya sempat lupa sebenarnya. Pas waktu sore, tadi kebetulan, tadi malam itu sempat makan bareng sama Pak Fudela, terus tadi sore pas waktu ketemu, dibilang, Cak, jangan lupa nanti malam. Loh, acara nanti malam? Iya, nanti malam. Oh ya udah, siap. Yang penting 10 menit ya Pak Fudela ya. Saya bilang begitu. Nah, ini terus saya sempat bilang sama Pak Fudela, ini acaranya dalam rangka apa? Oh, ternyata dalam menyongsong abad kedua dari NU, dari Nahdlatul Ulama. Sebagaimana yang telah kita tahu bersama bahwa alhamdulillahirabbil alamin, Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari telah memasuki pada abad kedua. Setelah satu abad, Nahdlatul Ulama berjuang mati-matian. Kalau dawuhnya beliau Habib Lutfi bin Yahya, beliau bilang bahwa Indonesia ini
tidak datang kemerdekaannya jadi sebuah hadiah, tidak, tapi merupakan sebuah bentuk perjuangan yang berdarah-darah. Oleh karenanya, wajib bagi kita untuk memperjuangkannya, dan jangan salahkan siapa-siapa apabila nanti generasi kita itu akan direbut oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab apabila kita tidak mempertanggungjawabkannya. Nah, merupakan sebuah tema yang menarik. Pada malam hari ini kita membahas seputar 1 abad Nahdlatul Ulama. Sebenarnya apa saja sih upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam menyongsong 1 abad ini? Pertama, kita perlu tahu bahwa kita semua ini pasti apabila kita mengaku bahwa kita adalah santrinya atau salah satu penganut daripada jamiyahnya Mbah Yai Hasyim Asy'ari, kita pasti berharap bahwa apa yang dapat kita berikan untuk Nahdlatul Ulama ini, kalau memang niat kita benar. Pertama, yang perlu kita sadari, penting bagi seorang yang mencari ilmu untuk ngestokaken dawuh pada para masyayikh, untuk ngestokaken dawuh pada gurunya. Bagi yang tidak tahu apa itu ngestokaken dawuh bisa kita sederhanakan dengan kata mengikuti perintah pada yang disampaikan oleh guru. Nah, yang namanya perintah pasti kita dapati dari dawuh beliau-beliau. Lantas, apakah yang berperintah kepada kita? Sebenarnya banyak, tapi sayangnya ada beberapa di antara kita yang mungkin kurang menyadarinya. Salah satunya adalah Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Kalau yang sudah ingat, ya alhamdulillah. Kalau yang belum ingat, saya ingatkan. Mbah Yai Hasyim Asy'ari sempat menyampaikan, "Sopo sing gelem hikmah nang NU, maka moko aku dadekne, aku dongokne dia sebagai santriku. Dan orang yang saya anggap sebagai santriku, maka ia akan aku doakan husnul khotimah." Entah bil makna seperti itu. Beliau menyampaikan yang arti Indonesianya, orang mau berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama, saya anggap sebagai santri saya. Dan orang yang saya anggap sebagai saya akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Merupakan sebuah impian bagi kita semua. Ditakdirkan memiliki akhir yang baik, yang mana seperti yang kita tahu, al-umuru bi khawatimiha. Setiap perkara itu tergantung pungkasannya. Kalau semisal pungkasannya baik, maka akan diharap dengan sangat perkara itu akan menjadi baik. Nah, ini merupakan suatu hal yang perlu kita renungi bersama. Didoakan oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari, orang yang sudah tidak diragukan lagi kealimannya, orang yang sudah tidak diragukan lagi kewaliannya, yang mana doa beliau kepada kita bisa kita upayakan dengan cara berkhidmah. Nah, itu jelas tentu akan memberikan pengaruh besar pada apa? Pada kualitas diri kita dalam mencari ilmu. Saya yakin para hadirin yang ada pada malam hari ini semua adalah seorang penuntut ilmu sejati. Amin amin ya rabbal alamin. Entah itu panjenengan yang posisinya berada di rumah masing-masing, atau yang posisinya berada di kampus-kampus ternama, atau yang berada di pondok pesantren seperti Gus Fudola dan semacamnya, jelas tentu berharap bahwa kita semua ingin merealisasikan betul, ingin memaksimalkan pada ilmu yang sedang kita cari. Apakah ada hubungannya dengan dawuhnya Mbah Hasyim tadi? Tentu saja sangat ada. Apa? Tertulis dalam kitab Ta'limul Muta'allim bahwa di antara hal yang menyebabkan kita mendapatkan ilmu dan di antara sesuatu yang membuat ilmu kita bermanfaat, pertama adalah ta'zim ilmi wa ahlihi, memuliakan ilmu, dan yang kedua ta'zimu ahlihi, memuliakan orang yang memiliki ilmu. Tidak hanya itu, yang ketiga adalah ta'zimul ustadz, yaitu memuliakan kepada guru atau piri dan mengagungkan beliau. Nah, kita kalau ingin ditakdirkan menjadi orang yang diakui santri oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari dan para masyayikh NU yang lain, dan bisa mendapat kemanfaatan dari itu, jelas tentu kita harus mengamalkan apa yang tertulis pada kitab Ta'limul Muta'allim karya Imam Az-Zarnuji itu tadi, yaitu mengindahkan perintah beliau, mengagungkan beliau, menghormati beliau, dan menghormati ilmu itu sendiri. Oleh karenanya, saya mengajak kepada
orang-orang yang hadir pada majelis Zoom ini, mari kita sing-singkan lengan kita tegakkan diri kita, menyambut pada abad kedua NU ini, mewujudkan pada keinginan-keinginan beliau yang diharapkan ada pada diri kita. Apa? Yaitu menjadi khodim-khodimnya Nahdlatul Ulama. Lantas apabila panjenengan katakanlah masih meragukan, wah apa sih pentingnya kita berorganisasi dalam Nahdlatul Ulama? Apa sih pentingnya kita melakukan sebuah organisasi? Dah, saya mending rebahan saja di rumah, main HP, nyaman di hati. Mungkin di antara panjenengan ada yang mungkin memiliki pikiran seperti itu. Nah, hal-hal yang demikian, ini bukan salah organisasinya, bukan salah Nahdlatul Ulamanya, jelas tentu tidak. Tapi ini adalah kesalahan mindset yang mungkin kita kurang teredukasi tentang itu. Pertama, untuk menanggulangi hal ini, atau dalam bahasa kitabnya, untuk mu'alajah terhadap kondisi demikian, kita harus perbaiki. Perbaiki apa? Perbaiki mindset bahwa organisasi itu bukanlah sesuatu yang patut untuk diremehkan. Pengaruh yang akan kita dapatkan dalam organisasi ini akan sangat besar. Mungkin sudah maklum di telinga panjenengan semua, ada dalam suatu makalah yang bunyinya seperti ini. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil binizam. Sebuah kebenaran yang tidak terstruktur, yang tidak terorganisasi, itu akan terkalahkan telak oleh sebuah kebatilan yang terstruktur, oleh sebuah kebatilan yang terorganisir. Nah, oleh sebab itu, kita perlu merenungi bersama bahwa di saat kita memiliki sebuah misi, memiliki sebuah visi kemajuan untuk diri kita, untuk negeri kita, tapi kok semisal kita menghindar dari yang namanya sebuah organisasi, wabil khusus yang kita bahas pada malam hari ini adalah organisasi Nahdlatul Ulama, maka visi misi itu tidak akan bisa tercapai dengan sempurna. Oleh karenanya sekali lagi saya bilang kepada teman-teman yang ada di malam hari ini, entah panjenengan yang mbak-mbak atau yang mas-mas, monggo kita perbaiki mindset kita. Soalnya kadang itu kita menilai organisasi nggak penting, organisasi menyusahkan diri sendiri, terus bikin kita berurusan dengan orang lain. Oh, tentu tidak. Justru banyak sekali yang akan kita dapatkan dalam berorganisasi pada Nahdlatul Ulama. Wabil khusus apabila kita menyimak kembali ada dawuh-dawuhnya Masyayikh NU. Masyayikh NU kan sering kan menyampaikan di dalam petuah-petuah beliau, kalau kita melihat sirah-sirahnya, di antaranya dawuhnya Mbah Yai Anwar Mansur, dawuhnya Mbah Yai Idris Zuki. Beliau kalau di Lirboyo itu nyampein begini. Jadi santri-santri demi kemaslahatan, dalam tanda kurung, demi kemaslahatan, amun ngantos dari ormas saklintunipun Jamiyah Nahdlatul Ulama. Beliau mengatakan seperti itu, ini bukan berarti beliau sensi dengan organisasi-organisasi yang lain, tidak. Tapi sifatnya beliau adalah memprotektif para santri-santrinya agar tetap ada dalam jalurnya Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Jalurnya, organisasinya Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Di mana itu adalah sebuah organisasi yang sudah tidak diragukan lagi kredibilitasnya. Tidak hanya Mbah Yai Idris Marzuki, Mbah Yai Anwar Mansur pun juga mengingatkan pada santri-santri Lirboyo masalah ini. Apa? Beliau dawuh begini, sampean milih NU, ojo liane NU, pengen selamat melu NU, nek pengen murat marit melu liane NU. Sampean ningali Lirboyo koyo piye? Lek semisal sampean santri Lirboyo, ya baiknya manut karo Lirboyo. Itu merupakan dawuh yang sering disampaikan Yai Anwar Mansur, Yai Al-Maghfurlah, Yai Idris Marzuki kepada para santri-santri Lirboyo sendiri. Dan saya kira tidak masalah apabila itu juga diterapkan pada santri-santri yang mungkin bukan dari Lirboyo. Karena sekali lagi, dawuhnya itu bukan dawuh ngasal, tidak. Bukan semata-mata ingin ada kepentingan pribadi, jelas tentu tidak. Demi sebuah kemaslahatan bersama. Kalau kita bicara, loh, kok
kok Lirboyo, emang yang di luar Lirboyo bilang kayak gitu. Ya jelas tentu saya bilang iya. Di luar Lirboyo pun juga mengatakan daun-daun demikian. Antaranya Bayi Hasan Genggong juga menyemangati. Beliau bilang, jangan keluar kalian dari NU. Beliau juga menambahkan lagi, NU adalah organisasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pemimpin dari Jamiah Thariqah An-Nahdiyah Bayai Habib Lutfi bin Yahya, beliau juga bilang bahwa orang yang mengatakan nggak usah NU-NU-an, yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini keliru dan itu berbahaya. Sebab sekali lagi kita itu ada dalam organisasi ini, ada dalam sebuah ikatan Rabithah Nahdlatul Ulama, itu semata-mata seperti kita sedang menaiki pada sebuah kapal besar yang mana kita tidak akan kita tidak akan katakanlah khawatir terjadi apa-apa pada diri kita, entah itu ketika ada badai yang besar, entah itu ada petir dan semacamnya, karena posisi kita sudah terlindungi dalam sebuah kapal yang agung yang dibuat oleh para masyayikh kita, yang dibuat oleh para pendiri dari Nahdlatul Ulama. Oleh karenanya, sekali lagi saya mengingatkan, ayo sama-sama kita berkhidmah ke NU. Mungkin ketika kita berkhidmah ke NU seperti dawuhnya Mbah Yai Maksum Lasem, seperti dawuhnya Mbah Yai Bishri Sansuri, kita tidak akan mendapatkan sebuah keuntungan finansial seperti organisasi-organisasi yang lain. Tapi kalau bicara soal berkah, maka insya Allah dengan kita berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama, berkah itu akan kita dapatkan sembari tidak kita sadari. Nah, wabil makna beliau dawuh seperti itu. Lantas kalau kita tanyakan lagi, apa sih berkah itu? Berkah itu merupakan sebuah ziyadatul khair fi kulli syai'in. Bertambah-tambahnya kebagusan dalam segala sesuatu, para teman-teman. Jadi secara kita tidak sadari, kita melakukan satu perkara, bonusnya itu akan berlipat-lipat. Ini kan kalau bahasanya orang-orang itu, kita yang lebih bagus itu tidak hanya bekerja keras, tapi bekerja cerdas. Nah, dengan kita kepada Nahdlatul Ulama itu seperti itu, saya kira kita sedang bekerja cerdas untuk mendapatkan berkah-berkah dari para beliau-beliau. Karena sekali lagi, doa beliau akan selalu mengucur kepada kita saat kita mengamalkan dari dawuh-dawuh beliau-beliau semua. Kepada semua para hadirin yang ada di sini, dari keterangan tadi, itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pentingnya kita ngestoaken dawuh kepada para masyayikh kita pada apa-apa yang beliau perintah, termasuk pada perintahnya para masyayikh NU, para pendiri NU. Dan kita untuk menghadapi sebuah abad kedua ini, kita juga perlu tahu bahwa tidak ada seseorang yang bisa lari dari masalah. Masalah itu dari zaman dulu sampai zaman kita, dari zamannya para orang-orang di zaman Fatro atau siapapun itu, pasti orang-orang dahulu punya masalah, kita juga punya persoalan. Kita punya persoalan, orang-orang dahulu juga punya masalah. Jadi hal-hal itu adalah sesuatu yang niscaya. PR-nya kita adalah bagaimana kita belajar menanggulangi pada masalah-masalah kehidupan yang akan kita hadapi di kemudian hari. Mungkin tantangannya beda, tantangan yang dihadapi oleh orang-orang pendahulu sebelum kita. Tapi secara esensi sama, kita diperintah untuk memperjuangkan gimana cara kita bertindak, gimana cara kita menjalani pada ujian Allah ini. Saya teringat pada salah satu makalahnya beliau, ada Imam Jalaluddin Ar-Rumi, beliau menyampaikan seperti ini. Dawuhnya, huru buka mimma yu'limuka sayu'limuka aksar. La tahrab ta'allam hatta tashfa. Artinya apa? Ketika kamu terus-terusan lari dari setiap hal yang menyakitimu, maka percayalah, sesuatu itu tadi akan menyakitimu lebih dalam. Sesuatu itu tadi akan lebih menyakitimu. Jangan lari. La tahrab ta'allam hatta tashfa. Jangan kamu lari. Nikmatilah derita itu, terimalah rasa sakit itu sampai engkau sembuh. Itu yang dawuh adalah beliau Syekh Jalaluddin Ar-Rumi.
sampai sekarang saya kira tetap relevan dawuh itu. Sebab ya seperti yang didawuhkan oleh para senior-senior kita, selamanya kita tidak akan pernah bisa lari dari masalah. Yang namanya orang, kalau misal hidup, itu ya tantangannya itu. Semakin hari, semakin banyak masalah. Kalau dawuhnya Bayai Habibullah Zaini, salah satu masyayikh Lirboyo yang sudah wafat sekitar 2-3 tahun yang lalu, beliau bilang, orang semakin tua, masalahnya bukannya semakin berkurang, masalahnya akan semakin meningkat, akan semakin banyak. Beliau udah begitu. Akhirnya saya simpulkan, percumalah kita lari dari suatu masalah yang akan kita hadapi. Percumalah kita semacam berkeluh kesah dari setiap keadaan yang kita hadapi, satu masalah ke masalah yang lain. Itu semua tidak akan bisa menyelesaikan pada problem-problem kehidupan kita. Kuncinya ya satu, kita mengedukasi otak kita mencari informasi, kita mencari teman untuk menyampaikan permasalahan kita atau mencari guru untuk sekiranya kita dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan itu. Kalau selamanya kita lari, selamanya masalah itu tak akan pernah pergi. Saya yakin. Karena ya panjenengan pasti sudah merasakannya. Saya sudah merasakan, panjenengan pun juga akan merasakan. Oleh karenanya, mari kita sama-sama menyincingkan pada lengan kita untuk sama-sama bergerak, karena bagaimanapun juga tantangan-tantangan kehidupan itu akan datang silih berganti. Kalau panjenengan juga ingin memastikan bagaimana kondisi masa depan kita nanti, apa nasib saya 10 tahun ke depan, apa nasib saya 25 tahun ke depan, apa nasib saya di masa tua kita nanti. Jawabannya cuma satu. Kita lihat bagaimana Allah memposisikan kita pada hari ini. Ada dalam makalahnya beliau, Imam Asy-Syafi'i, beliau bilang seperti ini, para hadirin. Idza aratta an ta'rifa qadraka 'indallah, fanzur aina aqamak. Kalau kamu ingin tahu bagaimana derajatmu di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah menempatkan posisimu. Idza syaghalaka bidzikri fa'lam annahu yuridu ayyadhkurak. Kalau kamu menyibukkan dirimu dengan memperbanyak zikir kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah itu akan mengingatmu. Allah ingin mengingatmu. Wa idza syaghalaka bil Qur'an fa'lam annahu yuridu ayyuhadditsak. Kalau kamu menyibukkan dirimu dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, ketahuilah bahwa Allah ingin bercengkrama dengan Allah, ingin kasih tahu melalui Al-Quran yang menjadi mukjizat Nabi itu pada kejadian-kejadian, perkara-perkara yang telah lampau dan perkara-perkara yang bisa menyelesaikan persoalan kita. Wa idza syaghalaka bit-ta'at fa'lam annahu qarrabat. Kalau Allah membuatmu sibuk dalam menunaikan sebuah ketaatan-ketaatan yang selama ini membuatmu tersibukkan dengannya, ketahuilah bahwa Allah ingin membuatmu dekat dengannya. Wa idza syaghalaka bid-dunya fa'lam annahu ba'adak. Tapi kalau kamu disibukkan oleh Allah dengan permasalahan duniawi, dengan kenikmatan duniawi tanpa mengingat kepadanya, maka ketahuilah bahwa Allah pada saat itu ingin menjauhkanmu darinya. Wa idza syaghalaka bin-nasi fa'lam annahu ahanak. Kalau kamu terlalu sibuk dengan mukhalatoh bersama orang-orang, sama orang dari sekitar, memiliki porsi waktu untuk Tuhan, maka pada saat itu Gusti Allah ingin menghinakan terhadap pribadimu. Lantas dawuhnya Imam Syafi'i yang terakhir, ini yang sangat savage ya menurut saya ya, sangat betul-betul tes gitu. Beliau dawuh, wa idza syaghalaka bid-du'a fa'lam annahu yuridu ayyutiyak. Tapi kalau kamu senantiasa menyibukkan dirimu, memperbanyak doa kepada Allah, menyibukkan dirimu untuk bermunajat selalu kepada Allah, walaupun Allah tidak kunjung mengabulkan pada doamu, ketahuilah di situ Gusti Allah ingin memberimu sesuatu yang agung. Oleh karenanya, menurut saya, kita perlu cermat-cermat melihat pada kondisi kita saat ini.
sedang disibukkan apa kita oleh Allah. Kita kalau misal sibuk membaca, niscaya ke depannya kita juga akan menerima sebuah takdir yang baik insya Allah. Ketika kita sibuk untuk katakanlah membaca Al-Quran atau mungkin belajar atau mungkin bergelut dengan masalah, ingin tidak malah dengan permasalahan kehidupan kita, maka kelak nanti kita akan menjadi sebuah pejuang kehidupan. Kelak kita nanti akan menjadi orang yang kesatria dalam menghadapi permasalahan-permasalahan di 25 tahun mendatang. Oleh karenanya, yang harus kita pikirkan sebenarnya adalah tidak berpikir mana kondisi kita 10 tahun, 20 tahun, atau mungkin 30 tahun depannya. Cukup kita perbaiki saja satu hari saat ini dan satu hari berikutnya. Kita maksimalkan itu di setiap harinya. Kalau misal kita hari ini memperbaiki esok hari saja, itu kita kesinambungkan antara dari satu waktu ke waktu lain, niscaya susah untuk memikirkan masa depan, karena sesuai dengan dawuhnya Imam Asy-Syafi'i tadi, bahwa kalau kita ingin tahu di batas derajat dari sisi Allah, kita lihat kondisi kita sekarang, di mana Allah menempatkan kita. Nah, saya kira cukup itu ya. Janji kita kan 10 menit ya Pak Fudullah ya. Saya kira cukup. Oke, Saya Gus. terima kasih sebelumnya yang berkenan untuk mengundang saya. Dan ini merupakan suatu kehormatan kita bisa mengajakkan sebuah majelis di malam Jumat ini. Malam Jumat kita bermajelis dong. Malam Jumat kita Nasrul Ilmi, betul tidak? Oke. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Gus Fakih. Monggo, Gus Fakih. Ngatur nuwun Gus, materi ini yang seharusnya kurang Gus, kalau 10 menit itu. Sebetulnya ini harusnya kurang. Karena kita sebenarnya harus banyak menggali dari Gus Iman ini. Karena wawasan beliau ini Masya Allah, Allahu Akbar, luas sekali. Untuk kesimpulan mungkin mangke lanjut ke pertanyaan-pertanyaan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Oke. Kita harus kalau punya pertanyaan. Pertama saking Mbak Ayu di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya izin bertanya. Gus, Imam Kafa minta motivasinya untuk kami yang tidak bisa mondok karena orang tua, tapi sangat ingin belajar ilmu agama, sama seperti yang berada di pondok. Baik. Ajeng diteruskan pertanyaan apa? Satu-satu dulu bagaimana Mas? Kayaknya nanti biar peta dengan rapi gitu. Ngatur mawon. Pertama, ngatur mawon. Saya terima kasih kepada Mbak penanya. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menjawabnya. Hari ini kita mendapati sebuah pertanyaan yang luar biasa bagus, yaitu bagaimana kondisi kita yang menginginkan untuk mencari ilmu di pondok pesantren, tapi terhalang oleh restu orang tua. Satu, kita tahu bahwa thalabul ilmi adalah suatu kewajiban bagi semua umat muslim. Tidak hanya laki-laki, perempuan pun juga memiliki sebuah hitop yang sama. Dan ini diwajibkan dikarenakan kita memiliki sebuah tanggungan, yaitu ilmu hal, yaitu ilmu yang sekiranya akan membersamai kita dalam kesehariannya. Kita punya tanggungan kehidupan, itu berarti juga kita punya tanggungan sholat 5 waktu. Kita punya tanggungan harta, berarti kita juga punya tanggungan haji dan lain sebagainya, seperti halnya kewajiban-kewajiban yang menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk dilakukan. Itu semua tidak akan bisa dipenuhi kecuali dengan ilmu yang mumpuni. Oleh karenanya, ini menjadi motif utama kenapa kita perlu mencari ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah itu tadi, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin, dalam kuring wa muslimatin. Nah, sekarang apabila terhalang oleh restu orang tua, kita perlu memberikan sebuah mindset istilahnya
kalau dalam bahasanya orang sekarang itu rencana B, apa ya? Ya itu rencana B. Apa kan ada rencana A, ada Plan B. betul. Ada plan B. Selama Plan ini B. kita didorong oleh para masyayikh, oleh para panutan-panutan kita untuk mondok dan segalanya. Tapi bukan berarti itu merupakan solusi paten yang mana ketika kita tidak bisa mengindahkannya, kita akan 100% ada dalam sebuah jurang yang salah, ada dalam sebuah jurang yang keliru. Tidak, masih ada plan B, santai. Masih ada, sekali lagi masih ada apa? Masih ada plan B. Apa plan B-nya? Kita mengusahakan melalui jalur manapun. Istifadatul ilmi melalui jalur manapun. Sebenarnya begini, kita mencari ilmu, entah itu di pondok atau di rumah, hal yang tidak boleh untuk dilupakan adalah kita tidak boleh menisbatkan suatu kebaikan itu pada sebuah tempat. Artinya, ketika tempatnya bagus, maka jelas tentu perbuatan kita akan bagus. Ini belum tentu. Karena banyak sekali orang-orang yang berpotensi memiliki sebuah pengetahuan yang besar, tapi karena ia tidak awas, tidak semacam tidak hati-hati pada dirinya, maka di tempat manapun, di pondok manapun, atau di universitas manapun, atau di tempat suci manapun, dia tak akan pernah bisa mampu untuk melakukannya dengan baik. Saya ingat dawuhnya beliau, bibi saya, yaitu Bu Nyai Hana, beliau bilang dalam permasalahan mbak-mbak yang hafidhoh, atau kangkang, atau siapapun yang hafidhoh, jangan kita menyalahkan pondok di saat kita tidak mampu untuk jadi seorang pelajar yang baik. Semuanya itu dikembalikan pada diri kita, sehingga di tempat manapun kita akan tetap bisa membuat diri kita menjadi menjadi diri kita dengan versi terbaik. Jadi sekali lagi, jangan menisbatkan kebaikan dan keburukan itu tergantung pada tempatnya. Mungkin iya, itu merupakan support system yang bagus. Mungkin iya, pondok adalah tempat yang berkah. Ya, memang iya, betul. Dan mungkin kita juga sepakat bahwa pondok merupakan suatu tempat yang lingkungannya terjaga. Tapi bukan itu satu-satunya cara. Artinya masih tetap bisa kita perjuangkan dengan plan B, yaitu mengupayakan diri, mengedukasi pada pola pikir kita, bagaimana kita dapat mencari ilmu melalui jalur manapun dengan jalur yang tepat. Contoh ya dengan cara mengaji terus kepada Gus Fodola dalam Zoom ini katakanlah. Walaupun tidak sempurna penyampaian secara totalitas seperti bertemu langsung, tapi minimal daripada tidak semai kita mendapatkan bagian dalam sebuah sesuatu yang tidak bisa didapatkan semuanya, itu bukan berarti tinggal semuanya. Itu juga merupakan motivasi kuat dari dawuh guru saya ketika kita mengalami suatu kegagalan, entah itu gagal nilai, gagal pangkat, atau mungkin gagal apapun itu yang pernah kita cita-citakan dalam diri menjadi sebuah pencapaian hidup kita perlu ingat bahwa saat kita sudah memperjuangkannya, itu bukan berarti akan hilang semuanya, kok tidak. Itu bukan berarti akan kita gagal seutuhnya, kok tidak. Semuanya itu juga akan terbayarkan. Semuanya itu juga akan nampak benefitnya atau asarnya sesuai dengan perjuangan kita. Artinya tidak tertinggal seutuhnya. Tetap nanti bakal ada baiknya. Lantas apabila kita simpulkan, bagaimana upaya kita apabila nggak boleh untuk mondok, tetap bisa diupayakan dengan jalur-jalur yang lain. Tetap kita bisa mengupayakan melalui plan B itu tadi. Melalui mengaji kepada guru yang bertanggung jawab, melalui mengaji via medsos, atau apapun itu. Sebab ya guru saya dawuh, nggak bisa kita menyamakan satu lapisan masyarakat dengan lapisan masyarakat yang lain. Ada lapisan masyarakat yang waktunya dan kondisinya memungkinkan mereka untuk mengaji langsung. Ada yang setengah-setengah, ada yang nggak mampu sekali. Semuanya itu tidak boleh untuk ditinggalkan. Semuanya itu harus ada sebuah penanggulangan. Oleh karenanya, saya kira jawabannya seperti itu. Kita terapkan plan B yang sekiranya mengupayakan kita gimana supaya kita bisa istifadah secara terus-menerus untuk bisa mengamalkan wakun
fi dan kulla yaumin jadadan mi wasbah min buhuril fawaidi. Saya kira seperti itu. Semoga bisa menjawab kepada pertanyaannya. Terima kasih Bapak Moderator. Nah, teman-teman, jawabannya Gus. Yang penting plan B, belajar dimanapun itu bisa. Ini pertanyaan yang menarik ya ini tentang KNU-an. Ada Mbak Sinta dari Mbak Jakarta itu pernah berdiskusi dengan temannya, dan temannya itu mengatakan adanya organisasi di Indonesia itu untuk apa, antara NU dan Muhammadiyah, kenapa nggak cuma Islam, kenapa di Indonesia harus ada organisasi, perlukah adanya NU dan Muhammadiyah, kalau misalnya perlu kenapa cuma dibangun di Indonesia, kenapa nggak di luar negeri juga. Adanya organisasi seperti ini justru malah bikin terpecah belah, perdebatan yang nggak ada tujuannya, misalkan kayak NU ngadain maulidan, tahlilan dan sebagainya. Kalau di Muhammadiyah pun sebaliknya. Mohon jawabannya Gus. Dia nanya untuk apa sih adanya organisasi? Kalau memang ini kenapa kok nggak disatukan saja jadi Islam? Oke. Kalau ada organisasi malah bikin pecah belah. Monggo. Oke. Ini akan dijawab secara bergantian ya, saya dengan Pak Fudola. Ini saya menyampaikan, nanti akan dilengkapi dengan jauh lebih lengkap oleh Pak Fudola. Pertama, kita perlu menyadari bahwa kita semuanya ini ada di Indonesia Raya yang sejahtera dan saling menghormati, tentu tidak lepas dari perjuangan para pendahulu kita yang berhasil menuangkan konsep keislaman di negara kita dengan cara yang ramah, dengan cara yang tawasud. Itu satu. Kedua, hal-hal itu ini adalah perkara yang telah diupayakan oleh para masyayikh Nahdlatul Ulama. Sehingga kita sebagai anak buah atau hasil dari perjuangannya para beliau itu perlu menghargai pada konsep itu yang terbukti paling tepat untuk menciptakan sebuah keadaan Indonesia yang damai, keadaan Indonesia yang saling menghormati. Sejauh ini yang paling terbilang paling kuat adalah Nahdlatul Ulama itu sendiri. Terus ketiga, tentu tidak lepas dari apa yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu berdasarkan perintah-perintah dari para orang-orang yang mendahului kita, para masyayikh kita, bahwa NU itu adalah sebuah organisasi yang terbukti telah diridhoi oleh Allah. Tapi orang yang seperti kita saat ini, yang notabene adalah orang-orang NU, itu juga tidak boleh menyampingkan ada organisasi-organisasi yang lain, termasuk organisasi Muhammadiyah dan semacamnya. Tetap kita harus menghormati pada organisasi-organisasi itu. Ini kalau misal kita bahas tentang kenapa kok harus NU, ini hujahnya sebenarnya banyak. Hujah yang bisa membuat kita mantap pada organisasi sebenarnya banyak. Yang mana kita ambil dari beberapa dawuh para kiai-kiai pendahulu kita. Tapi yang jelas, poin penting yang perlu kita terapkan bersama adalah sejauh ini yang paling terbukti efektif membuat Indonesia berada dalam sebuah keamanan, berada dalam penuangan Islam yang ramah, penuangan Islam yang tawasud, yang berada di tengah-tengah, tidak terlalu memojokkan, juga tidak terlalu memusuhi, itu adalah Nahdlatul Ulama. Seperti itu. Dan Nahdlatul Ulama ini itu adalah sebuah ikatan yang sudah bisa dijamin kebenarannya. Yang mana ini sudah diputuskan oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Mbah Yai Sum Lasem, pendiri-pendiri NU yang lain. Mungkin dulu sebelum ada NU itu sudah ada semacam paham aswaja, tapi secara esensi yang ada pada Nahdlatul Ulama dengan ajaran aswaja sebelumnya itu akan sama, yaitu mengajarkan sebuah makna Islam yang rahmatan lil alamin, sebuah makna Islam yang tawasud, tawazun dan tasamuh itu.
Nah, ini akan dilanjutkan oleh Bapak Fadullah. Monggo Pak Fadullah. Oke, terima kasih Gus. Sebenarnya sudah sangat cukup sekali tadi apa yang disampaikan Gus Iman. Saya ingin menggarisbawahi poin yang disampaikan beliau tadi bahwa NU itu telah terbukti menjadi organisasi yang bisa menjaga keamanan Indonesia. Jadi kalau pertanyaannya tadi gimana kok ada NU kok justru malah ada perdebatan yang nggak ada selesainya. Nah ini kita belum bisa melihat secara mendalam kehadiran NU. Pertama ya, sedikit singkat saja bahwa NU dulu hadir didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari ini fungsinya untuk mengkanter pemahaman-pemahaman baru yang menyalah-nyalahkan tradisi ulama salaf. Ya. Dulu itu sebelum hadirnya NU, ulama-ulama alim-alim semua itu sudah istighosah, sudah melakukan tahlilan dan itu sanad sampai ke dari guru-gurunya, sampai Wali Songo. Nah, hadirnya orang-orang kaum salafi ya, ini yang menyalah-menyalahkan tradisi yang diajarkan guru-guru kita ini, akhirnya membuat para masyarakat kalangan ini bingung. Bagaimana kok ini sampai siapa yang benar? Makanya didirikanlah wadah NU ini untuk supaya masyarakat tidak bingung. Oh bahwa yang kita ikuti ya NU itu, organisasi NU itu kita, sehingga jika ada perbedaan, kalau tidak ada NU atau Muhammadiyah, ketika ada orang ngomong dengan seenaknya, dengan dalil-dalil Al-Quran hadis, nanti masyarakat bawah yang mungkin keterbatasan ilmu akan bingung mau mengikuti yang mana, yang valid, yang otoritas yang mana. Tapi ketika sudah didirikan oleh orang-orang alim, ini yang benar NU, Muhammadiyah misal, ya kita yang bawah, yang kalangan mungkin keterbatasan ilmu bisa tidak kebingungan. Itu satu, awal pertama didirikan NU. Kemudian juga kalau yang pertanyaan berikutnya, justru malah bikin perdebatan. Saya pastikan perdebatan tahlil, maulid, dan rame itu hanya di sosmed. Kalau sekarang, kita coba tengok di Timur Tengah, tidak ada organisasi yang menyatukan suara rakyatnya. Sehingga ketika disulut sedikit provokasi, maka terjadi safkud dima. Istilahnya itu pertumpahan darah. Dan itu di Timur Tengah semua begitu. Itu gara-gara tidak ada organisasi yang menaungi warganya supaya untuk bersatu, untuk kita tetap menjaga kerukunan. Karena sekali ada yang bilang provokasi A, satunya B, C, itu tersulut pertumpahan darah. Nah di NU, kalau kita di Indonesia, kita setiap mau ada provokator, kita tahu ada yang kita ikuti NU, ada Muhammadiyah yang selalu menjaga kerukunan. Akhirnya damailah masyarakat kita. Ya mungkin debat itu hanya di sosmed. Makanya kalau Anda tutup sosmed ke desa-desa, itu insya Allah Indonesia sejahtera sekali. Saya kira itu manfaat yang betul-betul terasa yang hadirnya organisasi seperti NU dan Muhammadiyah. Mungkin itu Gus. Oke. Sampun, terima kasih. Matur nuwun jawabanipun dari Gus Iman atau Gus Fadullah. Ya seperti yang dikatakan Habib Lutfi, kalau ada yang mengatakan nggak saya NU-NU-an, yang penting aswaja itu remuk, kurang lebih seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, ini ada banyak pertanyaan. Ini dari Mbak Maulida asal Kediri. Assalamualaikum, menanggapi dawuhnya Mbah Yai Hasyim mengenai khidmah dan NU juga terorganisasi. Apakah bisa kita khidmah tapi tidak secara struktural, kultural? Apakah itu bisa dianggap sebagai khidmah atau bukan? Monggo. Baik, terima kasih pertanyaannya kepada mbaknya yang tadi yang mengatakan apakah kita harus pada struktural yang ada pada Nahdlatul Ulama, dan apakah kita bisa dalam menjalankan dawuhnya Mbah Yai Hasyim Asy'ari dalam mengemban tugas khidmah kepada Nahdlatul Ulama. Tentu bisa. Kita bisa menerapkan sebuah esensi yang tertuang pada salah satu hadis Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan dalam hal
hal yang lain, tapi secara esensi kita dapat sarinya, yaitu apabila kita tidak dapat menjadi seorang yang nyemplung langsung dalam organisasi itu, minimal jadilah sebawahnya satu kasta, yaitu katakanlah menjadi seorang yang tidak lelah untuk memperjuangkan kebiasaan tradisi-tradisi Nahdlatul Ulama. Kalau katakanlah upaya itu juga tidak bisa untuk kita lakukan, kita bawah lagi ke satu kasta berikutnya, yaitu jangan sampai kita apabila misal ada beberapa instruksi dari NU, kita tidak indahkan. Yang penting itu janganlah menjadi golongan yang terakhir. Apa? Menjadi orang-orang yang termasuk di antara pembenci Nahdlatul Ulama. Sebab apa? Ancaman daripada salah satu masyaikh Nahdlatul Ulama, yaitu Syekhona Khalil, yaitu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, walaupun pada saat itu Nahdlatul Ulama belum dibuat, tapi secara esensi sudah ada. Beliau bilang bahwa sopo sing ngerusak NU itu bakal ajur. Beliau bilang kayak gitu. Siapa yang merusak NU itu bakal ajur. Sopo sing gelem khidmah NU itu bakal mulya. Itu dawuhnya Syekhuna Khalil. Dan senada dengan dawuh beliau, beberapa masyayikh yang lain juga menyampaikan bahwa orang yang menjelek-jelekkan NU itu nanti bakal kualat. Nah, ini jangan sampai kita ada dalam satu posisi yang ini, yaitu posisi paling terakhir, upaya yang tidak kita lakukan apa-apa, ya, tapi yang bisa hanyalah membenci padanya. Itu jangan sampai kita terjerumus pada itu. Kita lakukan semampunya. Wa idza amartum bisyai'in khudzu mastata'tum. Saat kita diperintahkan pada suatu perkara, maka lakukanlah sesuai dengan batas kemampuan kalian. Kalau mampunya hanya merutinkan tahlil di saat orang-orang pada tahlil, ya itu kita lakukan. Kalau semisal mampunya kita katakanlah postingan Nahdlatul Ulama, ya itu kita lakukan. Itu termasuk di antara bagian dari khidmah. Kalau dawuhnya Buya saya ya, jadi kita dalam khidmah NU itu jangan mengharapkan sebuah balasan. Kita ketika jujur-jujuran dalam organisasi NU itu sama sekali tidak akan lebih diuntungkan dalam finansial dibanding organisasi-organisasi yang lain. Tapi bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah ngestakaken dawuh dari Mbah Hasyim Asy'ari yang saya sebut di awal tadi. Bagaimana kita berupaya mengindahkan dawuh beliau dengan cara apapun, biqadril istita'ah. Kalau mampunya panjenengan hanya untuk hadir dalam majelis-majelis NU, ya itu kita lakukan. Kalau kita mampunya hanya merutinkan bacaan tahlilan setiap minggunya, atau mungkin setiap masyayikh kita mengajak, ya itu kita lakukan. Minimal kita tidak menjadi golongan yang terakhir, yaitu golongan yang membenci pada NU. Yang mana itu akan menjadikan penyebab kita kualat pada Nahdlatul Ulama itu sendiri. Ini yang dawuh nggak cuma satu loh, para teman-teman. Yang dawuh bahwa orang itu bakal kualat di saat tidak mengandalkan NU nggak cuma satu. Tapi banyak sekali masyayikh-masyayikh sepuh yang sudah meninggal yang mengatakan hal itu. Nggak mungkin beliau berbohong, nggak mungkin beliau bicara tanpa bukti. Bahwa beliau adalah kekasih-kekasihnya Allah, yang mana berbicara pasti ada dasarnya. Oleh sebab itu, kita tinggalkan pola pikir yang nyeleneh. Seringkali kita itu mikir aneh-aneh karena pola pikir kita yang sedang nggak jelas. Dan ini cara mengobatinya hanya dengan membuang jauh-jauh pikiran negatif dan selalu mencari tahu kebenaran-kebenaran yang sekiranya bisa membenarkan pada dawuh-dawuh yang sebelumnya pernah ada. Saya kira itu kalau dari saya. Barangkali ditambahkan oleh Gus Fudola lagi. Monggo Gus Fudola. Sampun cekat niku pun. Alhamdulillah. Luar biasa. Nggih. Nggih. Nggih, tadi nggih Mbak Maulida jawabannya ngoten. Ini ada pertanyaan dari Mbak Ana Bondowoso. Beliau menanyakan dari temannya bahwa temannya Mbak Ana ini keterima di niki Gus, sekolah yang bukan NU. Lebih baiknya gimana Gus? Karena teman saya memang sedang butuh pekerjaan tapi takut tidak mendapatkan barokahnya masyayikh NU. Monggo. Bagaimana? Mohon maaf.
Ulangi. Oke. Niki ada yang keterima kerja di lembaga yang bukan Baik. NU. Nah, Baik. terus karena memang sedang butuh pekerjaan, tapi takut tidak mendapat berkah masyayikh NU. Oh ya, terima kasih. Kebetulan pertanyaan ini itu adalah pertanyaan yang sama persis seperti 3 bulan lalu di saat Lirboyo ada konvensi Himasal, yaitu konvensi para alumni. Ada sebuah pertanyaan, gimana kondisi seorang yang karena kebutuhan membuat ia masuk dalam pekerjaan yang notabene bukan dari golongan orang NU, atau bahkan dari golongan yang tidak sejalan. Ini yang saya ingat pada saat itu ya, itu ada 2 musoheh yang berbeda pendapat. Musoheh pertama itu tetap memperbolehkan dengan menjaga norma-norma yang bisa untuk dijaga dan jauhkan dari hal-hal yang sekiranya merubah pada pola pikir dia. Jadi dia semacam menjalankan amanahnya, menjalankan pekerjaannya sesuai dengan batas kemampuan dia, menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan-tuntutan yang diberikan kepadanya, tidak lebih, sehingga nanti hal yang demikian bisa membuat ia dari hal yang tidak diinginkan. Itu satu. Tapi dari musola yang lain itu juga berpendapat bahwa sebisa mungkin itu dihindari, sebisa mungkin itu dijauhi. Masih ada lapangan-lapangan pekerjaan pada organisasi yang tidak berseberangan dengan Nahdlatul Ulama. Tapi perlu diingat, ada organisasi yang bertentangan dengan Nahdlatul Ulama, ada organisasi yang bukan Nahdlatul Ulama tapi masih sehaluan, ada organisasi yang bukan Nahdlatul Ulama dan tidak sehaluan. Ini adalah 2 hal yang berbeda. Tentu yang paling parah adalah yang Nahdlatul Ulama dan tidak sehaluan, dan yang tidak terlalu parah itu yang bukan Nahdlatul Ulama tapi masih satu arah. Banyak itu, tapi saya lupa apa saja masih satu arah. Di antaranya itu beberapa golongan Muhammadiyah itu kan tetap semakin ke sini itu semakin ke sini tetap sehaluan dengan Nahdlatul Ulama. Dan bukti mereka semakin ke sini juga banyak yang tahlilan dan semacamnya. Yang berbahaya adalah di saat kita bersentuhan atau mubasyarah dengan organisasi-organisasi yang tidak hanya Nahdlatul Ulama tapi juga bertentangan. Nah, untuk menjawab tadi pertanyaannya, bagaimana kondisi kita saat itu? Secara jujur ada 2 pendapat saya mengatakannya. Pertama, yang tidak memperbolehkan sama sekali karena dalam rangka memproteksi. Yang kedua, tetap memperbolehkan asalkan menjaga pada norma-norma yang harus ia jaga. Nah, itu dari saya. Monggo dari Pak Fudola. Nggih, cekap Gus, kayaknya sudah luar biasa. Cekap. Mungkin kembali ke moderator. Monggo. Pripun Gus? Nggih. Monggo. Nggih. Kayaknya kita cukupkan, nggih. Kayaknya kita cukupkan apa namanya ini pertanyaan. Walaupun masih ada pertanyaan lain, mungkin di lain sesi. Langsung ke kesimpulan. Mohon izin membacakan kesimpulan Gus. Sak isone. Yang tadi kesimpulan dari Gus Fudola adalah memasuki abad kedua ini banyak tantangan, dan kita ini sebagai delegasi dakwah, representasi dari ayat khairu ummah itu harus terus berjuang, dan berjuang harus dibekali dengan ilmu. Dan ada lagi poin yaitu ketika mendapatkan berita yang kurang jelas maka jangan langsung percaya dan harus bertabayun dulu, dan jangan ketika ada kelompok-kelompok dakwah lain jangan benci atau jangan takut tersaingi, karena itu salah satu dari fastabiqul khairat. Karena kalau sudah ada benci maka akan tertutup dari kebenaran. Kurang lebih itu dari Gus Fudola.
Dan dari Gus Iman Baik. yang agak banyak ini, memasuki abad kedua Indonesia tidak datang kemerdekaannya sebagai hadiah, melainkan dari perjuangan para pendekar. Dan kita sebagai santri penting bagi para penuntut ilmu, yaitu ngestoaken dawuh. Ngestoaken dawuh itu bisa diartikan sebagai manut atau sam'an wa ta'atan kepada guru, sam'an wa ta'atan kepada para masyayikh, di antaranya masyayikh NU, masyayikh sepuh NU, dan korelasi dengan dawuh Mbah Hashim, yaitu barang siapa yang mau ngurusi NU akan aku doakan, akan aku anggap sebagai santri, dan barang siapa yang menjadi aku doakan husnul khotimah. Terus berorganisasi kita harus memperbaiki mindset terlebih dahulu, bahwa mindset yang organisasi itu tidak penting, karena al-haqqu bila nizam, atau sebuah kebenaran yang tidak terorganisir maka akan kalah dengan suatu kebatilan yang terorganisir. Dawuh-dawuh, banyak sekali dawuh-dawuh dari para masyayikh, di antaranya Mbah Idris Marzuki, Santri Lirboyo demi kemaslahatan sampai ikut selain NU, dan juga Mbah Anwar Mansur, milio NU Joliani NU, pilihlah NU jangan selain NU, kalau ingin selamat maka pilih NU, dan kalau ingin morat marit atau ingin morat marit lah ya, milih liane NU. Dan juga dari bahasan Genggong, NU adalah organisasi yang diridhoi Allah. Terus tadi dari Habib Lutfi juga yang mengatakan nggak usah NU-NU-an, yang penting aswaja, itu keliru. Kesimpulannya seperti itu. Dan ada kesimpulan lagi bahwa khidmah di NU itu jangan mengharap balasan. Dan tadi bisa saya simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan bahwa NU itu ngualati, yang mencoba merusak maka dia akan hancur. Seperti itu sesuai dengan apa yang saya yakini, bahwa di dunia ini ada 2 jam'iyah yang ngualati, satu Al-Azhar Asy-Syarif, yang kedua adalah Nahdlatul Ulama. Mungkin seperti itu kesimpulannya, Gus. Dan teman-teman, sebelum memasuki doa penutup, karena tadi Mas Krisna itu datangnya terlambat, nggak apa-apa. Satu sholawat dari panjenenganipun Kang Krisna, kemudian kita lanjutkan dengan doa penutup dan foto bersama. Kepada yang bertugas, Kang Krisna, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Gus Ibnu yang sebagai moderator. Sebelum kita akhiri majelis Zoom ini, mudah-mudahan berkah dengan kita membaca sholawat dan diberikan syafaat oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barikan wa alani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini adh-dhalimin bil-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini adh-dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bayni min sani وعلى آله وصحبه أجمعين
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bayni min salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bayni min salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum Allahumma warahmatullahi salli. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat. Dan sebelum foto bersama itu doa penutup. Kita mintakan kepada panjenenganipun Agus Haji Abdurrahman Kafabi kersa mari doa kagem kita sedaya. Sebelumnya dari saya pribadi, karena ini dimintai doa dan karena saya di sini statusnya adalah tamu ad-dhaif kal mayyit al-mayyit tahta yadil ghasil, yang saya tidak bisa menolaknya caranya panjenengan, maka monggo kita sareng-sareng berdoa di malam Jumat ini, itu malam barokah di bulan Rajab pula. Kita berdoa semoga pertama dosa-dosa kita diampuni oleh Allah yang kita berbuat secara sengaja ataupun secara yang sifatnya adalah hakul khair dan semacamnya. Kita berdoa semoga Allah mengampuni dari setiap perbuatan kita. Yang kedua, diberkati bulan Rajab ini, wabil khusus bulan terjadinya Isra Mi'raj. Semoga kita ditakdirkan sebagai orang-orang yang sholatnya benar, orang-orang yang sholatnya tertata rapi, orang-orang yang sholatnya bisa khusyuk, sebagai penghormatan kita kepada Kanjeng Nabi yang telah memperjuangkan pada sholat 5 waktu untuk umatnya. Ketiga, kita berdoa semoga kita sebagai anak turun Nahdlatul Ulama itu tidak cuma bangga kita menjadi seorang warga NU, tapi kita juga memenuhi hak-haknya sebagai orang NU yang sebenarnya. Mau mengaji, mau belajar kepada yang sepuh, mau belajar kepada ulama, dan menjadi generasi-generasi yang bertanggung jawab. Tidak hanya mengaku NU saja, tapi juga bertanggung jawab. Monggo kita baca doa sama-sama dengan membaca Al-Fatihah dan juga Wal Asri 3 kali. Semoga ketiga harapan itu tadi bisa kita capai, bisa kita realisasikan dalam setiap kehidupan kita. Saya minta panjenengan-panjenengan nanti di saat membaca Fatihah, di saat membaca Wal Asri, ditanamkan ketiga niat itu tadi dalam lubuk hati panjenengan-panjenengan. Kita minta kepada Allah sama-sama, hal itu bisa terwujudkan dengan baik.
demi masa depan kita, demi kehendak yang kita harapkan kelak di hari kiamat, bersama dengan kekasih kita, kekasih Bayi Hasyim Asy'ari, kekasih para ulama-ulama NU, yaitu siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadiniyah wa ala kulli nadin salihah wa ala ma nawahu salafus shalih. Syai'un lillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kurang lebihnya dari saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga saya juga kecepatan barokah dari majelis ini. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Gus Fakih. Dari saya pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus Iman, doanya dan materiannya. Oke, sehat selalu. Sebelum terakhir, ini ada foto sama. Monggo diaktifke anu nih, apa nih jeneng? Kamerane. Biar difoto dengan oleh petugas. Sayangnya Siman sudah live ya. Mungkin beliau ada acara lain. Nggak, enten kan ngono ya, enten badale kesudu lah. Badal golat. Monggo di anu kamerane. Monggo teman-teman semuanya yang tidak ada kendala teknis terkait sinyal ataupun kamera, monggo bisa mengaktifkan kameranya karena akan diadakan foto bersama nggih. Baik, mungkin cekap nggih. 1, 2, 3. Ngapunten nggih. Gus Budela gelap ya, Gus? Belum kelihatan. Nah, sampun, iya, sampun. Nggih, sampun, Gus. 1, 2, 3. Ulangi malih. 1, 2, 3. Nggih, cekap. Kula kembali ke Gus Fakih. Matur nuwun. Nggih. Saya juga mau pamit undur diri nggih, Gus Fakih, matur suwun. Ingkang kathah. Nggih, Gus, matur nuwun, sehat-sehat nggih. Nggih, sami-sami. Doanya. Assalamualaikum. Sami-sami nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.